Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wala umuri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Sobahul khair solihah. Semoga solihah senantiasa diberikan kesehatan ya sama Allah, untuk menuntut ilmu di rumah. Hari ini seperti biasa kita akan belajar tematik tentang bahasa Indonesia. Nah, bahasa Indonesia kali ini Bu Husna akan menjelaskan tentang tanda baca. Nah, tanda baca. Tanda baca digunakan pada akhir kalimat. Penggunaan tanda baca seperti titik, koma, titik dua, tanda hubung, tanda pisah, tanda elip, tanda tanya, tanda seru, tanda kurung siku, tanda petik, petik tunggal, ini berbagai macam tanda baca. Tapi kalau kalian, ini banyak ya tanda baca itu, tapi kalian lebih seringnya menemukan di buku kelas tematik ini tanda titik, tanda koma, tanda titik koma, tanda seru, tanda tanya. Nah, seperti itu solihah tanda baca. Ingat, tanda baca titik digunakan pada akhir kalimat. Jadi kalau membuat kalimat itu pasti diakhiri dengan titik. Di sini penggunaan tanda baca. Nah, di sini ada penggunaan tanda baca. Bu Husna menulis 4 aja ya yang kalian harus ketahui. Nah, di sini ada tanda baca titik. Tanda baca titik ya. Tanda baca titik digunakan di akhir kalimat yang bukan pertanyaan atau seruan. Contohnya, Dora sedang membaca koran di taman. Penggunaan tanda koma. Penggunaan tanda baca koma diantaranya unsur-unsur pada suatu bilangan atau perinciannya. Contohnya, Bunda membeli ikan, koma, sayur, koma, dan minyak di pasar. Nah, ini ada tanda baca titik koma. Tanda baca titik koma dapat dipakai sebagai pengganti kata penghubung untuk memisahkan kalimat setara yang satu dari kalimat setara yang lain di dalam kalimat majemuk. Contohnya, hari sudah malam, titik koma, anak-anak masih membaca buku. Nah, nomor yang terakhir, tanda baca titik dua. Tanda baca titik dua dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap yang diikuti perincian atau penjelasan. Contohnya, mereka memerlukan perabot rumah tangga, titik dua, kursi, meja, dan lemari. Nah, itulah contoh penggunaan tanda baca. Selanjutnya, nah di sini kita juga mengulang bahasa Indonesia tentang kata tanya. Nah, di sini kata tanya terdiri siapa, bagaimana, apa, berapa, mana, kapan, dan mengapa. Kalian harus tahu ya kata tanya itu apa, seperti apa ya. Nah, selanjutnya lagi, kalian bisa membaca halaman 129 dan 130. Di sini pembelajaran 1. Kita lihat ya di halaman 129. Sebelum memulai pelajaran, jangan lupa berdoa ya. Nah, di sini kita lihat Ino sedang berlibur di rumah pamannya. Rumah paman Ino ada di desa. Ino merasa sangat senang. Apakah kamu pernah berlibur di desa? Bagaimana suasana di desa? Nah, kita lihat di sini. Ino sedang berlibur di rumah paman di desa. Paman seorang petani. Ino ingin melihat paman berkebun. Paman sedang merawat tanaman tomat. Paman memberi pupuk kandang pada tanaman tomat. Tahukah kamu kenapa tanaman harus dirawat? Nah, di sini kita lihat merawat kebun tomat. Sambil
mengamati kebun tomat, Ino dan Paman bercakap-cakap. "Bagaimana caranya kebun tomat Paman berbuah lebat?" tanya Ino kepada Paman. "Paman selalu merawatnya dengan baik dan benar, Ino." "Apa saja Paman lakukan?" Paman memberi pupuk pada tanaman, menyiramnya setiap hari, dan membersihkan rumput liar serta hama yang mengganggu. Ino, "Mengapa kita harus memberi pupuk pada tanaman, Paman?" Kata Paman, "Tanaman diberi pupuk agar tumbuh subur, Ino." "Kapan sebaiknya kita memberi pupuk?" tanya Ino kepada pamannya. Paman menjawab, "Pupuk sebaiknya diberikan setiap minggu." Seperti itu. Nah, kita lihat lagi. Nah, di halaman 130 dan 131 di sini ada penggunaan kata tanya. Pilihlah 5 kata tanya lalu buat kalimat tanda tanya dengan benar. Nah, di sini ada garis-garis ya. Nanti kalian tulis, Soliha. Ini bukan PR ya, kalian coba latihan aja ya, tidak usah dikumpulkan. Nah, kalian membuat kalimat contohnya bagaimana. Tidak usah ditulis sambung. Buat kalimat tentang kata tanya bagaimana. Contohnya Bu Husna. Contohnya bagaimana kabarmu hari ini, Aisyah? Nah, itu boleh ya. Contoh kata tanya bagaimana. Nanti kalian bisa tulis, Soliha, bebas ya. Ini tidak usah dikumpulkan di Google Classroom. Kalian latihan soal aja ya, buat isi-isi sendiri di rumah. Nah, di sini halaman 132 kalian bisa lihat. Nah, halaman 132. Perawatan agar tumbuhan subur. Nah, di sini tanaman butuh perawatan agar tumbuh subur. Apa saja yang harus kita lakukan agar tanaman menjadi subur? Nah, yang pertama, berantasan gulma. Apa sih itu gulma? Gulma adalah tumbuhan liar yang tumbuh di sekitar tanaman yang kita tanam atau rumput liar contohnya. Gulma yaitu rumput liar. Pemberantasan gulma dilakukan dengan cara menyingkirkan tanaman tersebut. Itu contoh perawatan tumbuhan. Yang kedua, penggemburan. Penggemburan dilakukan agar tanah tidak memadat. Tanah yang padat tidak dapat menyerap air. Penggemburan dilakukan dengan menggunakan cangkul atau skop ya. Contohnya ada di buku kalian halaman 132. Yang ketiga yaitu pemupukan. Nah, di sini pemupukan. Tumbuhan memerlukan unsur hara pada tanah. Unsur hara adalah zat yang penting untuk pertumbuhan. Unsur hara didapatkan tumbuhan dari pupuk. Nah, tadi yang pertama memberantas gulma, yang kedua penggemburan, yang ketiga pemupukan, yang keempat yaitu pemangkasan. Pemangkasan dilakukan terhadap daun-daun dan ranting yang rusak atau tua. Pemangkasan dilakukan untuk menyuburkan tanaman. Nah, yang terakhir yaitu menyiram tanaman. Menyiramnya sebaiknya dilakukan pada pagi hari atau sore hari. Ketika menyiram tanaman, usahakan mengenai semua bagian tanaman, terutama daunnya. Itulah perawatan agar tumbuhan menjadi subur. Pertama, pemberantasan gulma, pengemburan, pemupukan, pemangkasan, dan menyiram tanaman tersebut. Nah, jadi kalian harus tahu nih cara merawat tanaman. Yang punya tanaman di rumah nanti bisa dirawat lagi ya, Solihah, Masya Allah ya. Nah, selanjutnya di halaman 130 kita jawab sama-sama. Sebelumnya ada teks dulu di halaman 137.
Oh, tidak ada ya. Langsung berilah tanda betul untuk sikap merawat tanaman. Mematahkan dahan dan ranting. Tidak. Menyiram tanaman setiap hari, iya. Mengurat kulit pohon dengan benda tajam, tidak boleh. Menginjak-injak tanaman, tidak boleh. Mencabut rumput dan gulma pada tanaman, benar. Nanti kalian bisa tulis ya. Nah, ternyata di sini ada teks bacaannya. Merawat tanaman di sekolah. Setelah berolahraga, Pak Guru mengajak murid-murid berbincang di bawah pohon yang rindang. Pak Guru, anak-anak, bagaimana rasanya di bawah pohon yang rindang? Murid menjawab, sejuk dan segar. Nah, itulah salah satu manfaat pohon. Pohon atau tanaman yang dirawat dengan baik akan memberikan banyak manfaat kepada kita. Namun, kalau begitu, kita harus selalu merawat tanaman, kata Ino. Siap. Nah, ini percakapan antara guru dan murid. Nah, tadi yang halaman 137 ya, kita ulang ya. Nah, di sini mematahkan dahan dan ranting, contoh merawat tanaman. Nah, kecuali kalau udah kering ya, itu boleh dipatahkan. Jadi mematahkan dahan dan ranting boleh. Menyiram tanaman setiap hari, ya. Mengurat kulit pohon dengan benda tajam tidak boleh. Menginjak-injak tanaman tidak boleh. Mencabut rumput dan gulma pada tanaman itu boleh. Ingat ya, gulma itu artinya rumput liar. Kalau ada rumput liar berarti boleh dicabut ya, Solihah. Nah, selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang matematika. Matematika ini harus disimak ya, Solihah. Nah, di sini matematika pada halaman 134. Ayo buka dulu bukunya. Di sini yang pertama ada kerjaan soal cerita. Nah, nanti kita jawab ya. Paman mengajak Ino membeli pupuk. Di toko pupuk tampak 3 tumpukan karung pupuk. Karung pertama beratnya 5 ons, karung kedua beratnya 10 ons, dan karung ketiga beratnya 15 ons. Berapa kilogram berat karung pupuk yang ada di toko? Nah, soal nomor 2 ini ada, ibu membeli pupuk kemasan 5 ons sebanyak 4 buah. Berapa kilogram pupuk yang dibeli ibu bila dihitung dalam satuan gram? Nah, kita lihat gimana sih cara perhitungannya. Seperti kemarin ya, Solihah. Nah, kita lihat di sini. Yang pertama, nomor 1, karung pertama 5 ons, karung kedua 10 ons, karung ketiga 15 ons. Kemudian 5 ons ditambah 10 ons ditambah 15 ons hasilnya 30 ons. Dari 30 ons tersebut dijadikan kilogram. Maka hasilnya 30 ons dijadikan ke kilogram, hasilnya 3 kilogram. Seperti itu. Nomor 2 kita lihat. Ibu membeli 5 pupuk kemasan 5 ons sebanyak 4 buah. Berapa kilogram yang dibeli? Kita lihat. 5 ons dikali 4. Karena belinya 4 buah yaitu 20 ons. Nah, di sini 20 ons titik-titik dijadikan kilogram dulu. 20 ons dijadikan ke kilogram yaitu 2. Jadi 20 ons dijadikan kilogram hasilnya 2 kilogram. Bila dihitung dalam satuan gram berapa? Dari 2 kilogram ke gram yaitu hasilnya 2000 gram. Nah, seperti itu ya, Solihah. Insyaallah mudah ya. Kalau kalian matematika masih sulit atau kurang paham bisa ditanyakan ke Bu Husna. Yang paling kalian tahu. Misalnya dari kilogram ke ons itu turun tangga. Kalau turun tangganya 1 dikali 10. Kalau naik dibagi 10. Seperti video-video sebelumnya kalian bisa lihat lagi ya, Solihah. Nah, selanjutnya
pada halaman 135. Isilah benda dengan tanda lebih besar, lebih kecil, atau sama dengan. Yang pertama 1 kilogram, 1 kilogram, 1 kilogram, 1 kilogram. Nah, nomor 2 500 gram, 500 gram sama dengan 1 kilo. 1 kilo titik-titik 5 ons, 5 ons, 5 ons. Nah, kita jawab ya. Yang pertama 1 kilo, 1 kilo, 1 kilo sama dengan yang pertama hasilnya lebih besar, 3 kilo lebih besar daripada 2 kilo. Nah, 1000 gram ditambah 1000 gram titik-titik 1 kilo hasilnya sama dengan. Ingat kalau 1000 gram dijadikan ke kilo hasilnya 1 kilo. Jadi sama ya. Ini sama nomor 2. Nah, kalau 1 kilo titik-titik 15 ons hasilnya 1 kilo lebih kecil dari 15 ons. Kalau 1 kilo sama 15 ons, kilo ke ons berapa? Nah, jadi lebih kecil ya 1 kilo. Nah, soal keempat. 20 gram ditambah 20 gram ditambah 20 gram ditambah 20 gram ditambah 20 gram. Nah, hasilnya berapa? Nah, 20 gram ditambah 20 gram hasilnya gram ke ons. Ini ada 100 gram lebih kecil dari 10 ons. Kalau gram dijadikan ke ons aja hasilnya kalau 100 kilogram berapa? 1. Jadi 100 gram lebih kecil daripada 10 ons. Nah, soal terakhir 5 ons tambah 5 ons yaitu 10 ons. Gram 5 tambah 5 yaitu 10 ons titik-titik gram. 1000 gram titik-titik 5 ons. Busnya salah. Ini ya, 5 ons 10 ons dijadikan gram yaitu ons dijadikan gram yaitu jadinya 1000. 1000 tambah 1000 15 ons dijadikan gram. Hasilnya 15 ons lebih 15 ons. Oke, hasilnya lebih besar dari 1000 gram. 1000 gram sama 15 ons. Kalau 15 ons dijadikan gram 1500 sama 150 1500. Oke, hasilnya lebih besar ya Solihah. Nanti kalian bisa tulis ya. Selanjutnya, pembelajaran ternyata sampai sini. Insya Allah nanti pelajaran tematik kalau ada yang kurang paham bisa ditanyakan ke Bu Husna ya tentang kilogram, ons. Nah, semoga Allah senantiasa memudahkan pelajaran hari ini ya Solihah. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum Solihah.